Untuk membahas bab disolusi dan difusi. Nah, sebelum masuk materi, kalian itu harus absen di kolom komentar. Tuliskan nama, NIM, lalu setelah menonton video ini, kalian menjawab pertanyaan berikut. Setelah kamu menonton video ini, apa pembelajaran yang kamu dapatkan? Nah, setiap orang itu tidak boleh kopas ya, atau jawabannya tidak boleh sama dengannya. Kalau misalnya kopas, gitu. Oke, di topik besar hari ini itu ada dua, yaitu disolusi dan juga difusi. Kita bahas untuk bagian disolusi dulu ya. Nah, pengertian disolusi. Jadi singkatnya, kalau disolusi itu sama seperti kelarutan zat padat gitu. Misalnya kita akan membuat es nutrisari gitu ya. Nah, nutrisari itu sendiri kan serbuk. Nah, ketika dilarutkan dalam air, si padatan ini kan seolah soalnya airnya tahu itu jadi rasa nutrisari gitu ya. Nah, si nutrisari yang tadinya serbuk ini mengalami proses disolusi atau proses melarut gitu di dalam si pelarutnya, yaitu air gitu. Nah, disolusi mengacu pada proses ketika fase padat, misalnya tablet atau serbuk masuk ke dalam fase larutan seperti air itu. Intinya ketika obat melarut, partikel-partikel padat itu memisah dan molekul-molekulnya itu bercampur dengan cairan dan tampak menjadi bagian dari cairan tersebut gitu. Bayangin kayak nutrisari tadi ya. Jadi padatannya ada, tapi ketika dimasukkan ke air dan melarut semua itu padatannya menjadi hilang dan airnya menjadi manis gitu. Ya, itu proses disolusi namanya. Terus senyawa obat dari sediaan dan larut dalam media pelarut. Disolusi terjadi pada tablet, kapsul, dan serbuk. Oke, kalau misalnya di obat itu misalnya kita ini meminum sebuah tablet gitu ya. Nah, si tablet itu kan bentuknya padatan ya. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh kita, pertama kan masuk ke dalam mulut. Habis itu dia ke lambung. Nah, di lambung itu kan si obat itu dicerna ya. Nah, di lambung ini obat yang tadinya padat itu akan mengalami proses pelarutan gitu. Yang tadinya padat dia melebur, setelah melebur dia melarut gitu, menjadi hilang padatannya. Tapi zatnya itu bukan berarti hilang semua, maksudnya padatannya itu sudah berubah menjadi larutan gitu, menjadi bersatu dengan cairan lambung. Nah, itu namanya proses disolusi gitu ya. Oke. Nah, ini adalah gambar atau skema mengenai disolusi sebuah padatan. Nah, misalnya ada tablet atau kapsul, gitu ya. Nah, si tablet atau kapsul ini dia itu mengalami namanya disintegrasi menjadi granul atau agregat. Jadi si granul atau agregat ini kan bentuknya itu lebih kecil ya. Tablet itu kan besar gitu. Nah, ketika menjadi granul atau agregat dia tuh pecah gitu menjadi bagian yang lebih kecil-kecil gitu. Nah, proses itu namanya disintegrasi gitu. Nah, ketika si bentuknya sudah menjadi granul atau agregat, dia itu menjadi bagian yang lebih kecil lagi, yaitu menjadi partikel-partikel yang lebih halus. Nah, proses dari granul menjadi partikel yang lebih halus ini namanya deagregasi gitu. Nah, ketiga bentuk ini atau ketiga fase ini, tiga-tiganya bisa mengalami disolusi ya, atau pelarutan menjadi obat dalam larutan in vivo atau in vitro itu.
Oke, jadi kalau secara in vivo itu dia di lambung gitu ya, di dalam tubuh. Kalau in vitro itu dia melarutnya itu di luar tubuh gitu atau di luar makhluk hidup gitu. Nah, kemudian setelah obat ini melarut dalam larutan, dia itu akan disebarkan ke dalam darah dan cairan tubuh serta jaringan lainnya gitu ya. Jadi setelah kalau obat ini diminum ke lambung dia larut, setelah larut dia masuk ke usus halus dan disebarkan melalui darah dan jaringan lainnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke uji solusi. Nah, uji solusi ini bertujuan mengukur serta mengetahui jumlah zat aktif yang terlarut dalam media pelarut yang diketahui volumenya pada waktu dan suhu tertentu menggunakan alat tertentu yang didesain untuk uji parameter disolusi. Ketika dilarutkan itu berapa besar sih zat aktif yang bisa larut gitu di dalam si pelarutnya gitu ya. Nah, kenapa sih kok kita harus melakukan uji disolusi ini? Jadi si uji disolusi ini di bidang farmasi itu sih aktif yang bisa larut di dalam pelarutnya gitu ya. Kemudian sisanya boleh dibaca ya anak-anak. Nah, yang kedua itu ada yang namanya alat uji disolusi. Jadi alat uji disolusi itu yang bisa digunakan ya ada dua tipe. Yang pertama ada tipe keranjang atau basket, sama yang kedua itu tipe dayung atau pedal. Nah ini untuk ilustrasi gambarnya ya. Itu gitu dengan pH tertentu ya. Nah, kemudian untuk itu si alat akan mengaduk Oke anak-anak, sorry ya tadi kepotong dulu, zoomnya terpental. Tadi saya jelaskan sampai kita itu akan menghitung seberapa lama sih si zat padat ini dapat melarut gitu ya. Nah, selain itu kita juga mengukur nih konsentrasi zat aktif dari tablet tersebut. Ketika semuanya sudah larut, zat aktifnya itu yang dapat larut itu berapa jumlahnya gitu. Nah, kemudian untuk yang tipe basket atau tipe keranjang, jadi si pengaduknya ini bentuknya itu seperti keranjang gitu ya. Nah, jadi obatnya itu ditaruh dalam keranjang itu dan sistemnya itu akan dicelup gitu. Nah, sampai si sediaan padat, misalnya tabletnya itu tuh menjadi larut semua gitu ya.
Nah, kemudian ada medium disolusi. Nah, medium disolusi itu cairan yang ditaruh di dalam labu alas bulat ini ya. Fungsinya itu untuk melarutkan si zat padatnya tadi gitu. Nah, si medium disolusi itu adalah medium yang mengandung dan sus gitu. Nah, dan usus berbeda di pH. Nah, keadaan puasa itu kayaknya 1,2 dalam keadaan tidak berpuasa atau kondisi lambung sedang bergantung jadi jumlah makannya gitu. Ya jadi beda ya. Tidak puasa keadaan puasanya ini lumayan asam di tapi misalnya lagi tergantung misalkan makan Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi tadi medium pada lambung dan usus itu tergantung kondisi pH-nya tuh pada saat keadaan puasa dan saat keadaan tidak puasa. Kalau saat keadaan puasa itu suasana lambungnya itu cukup asam. Jadi pH-nya itu 1,2. Tapi kalau misalnya keadaan sedang tidak puasa itu pH lambung itu tuh tergantung dengan apa yang kalian makan gitu. Jadi kalau misalnya kalian makan itu makanannya asam, misalnya rujak buah mangga muda ya. Nah, itu pH lambungnya itu akan asam. Tapi kalau misalnya kalian makan makanan yang bersifat basa, ini pH-nya itu akan naik gitu ya. Nah, itu info. Kalau secara in vitro atau di luar tubuh gitu, nah itu dipakainya itu adalah pH larutan datar atau pH buffer. Biasanya itu pH-nya dibuat 6,8. pH 6,8 ini dipilih sesuai dengan pH usus normal gitu. Nah, kemudian metodologi disolusi itu harus diperhatikan beberapa hal. Contohnya wadah yang digunakan. Nah, wadah yang digunakan itu biasanya adalah wadah gelas dengan dasar yang bulat gitu. Seperti di gambar ini ya. Bisa kalian lihat bahwa si labunya itu dasarnya itu bulat. Tidak datar seperti yang di lab ya untuk kalau labu kimia labu ukur itu biasanya kan atau gelas kimia itu dasarnya kan datar. Nah, kalau labu ini dasarnya itu bulat. Nah, kenapa berbentuk bulat ini sebetulnya ya ada tujuannya. Tujuannya itu agar granul itu dapat terdispersi secara merata ke seluruh sisi dari gelas kimia. Nah, sehingga hasil disolusinya itu atau larutannya itu menjadi homogen gitu. Nah, kemudian sekarang diperhatikan suhu.
Nah, suhu dalam wadah itu merupakan salah satu kondisi yang mempengaruhi proses disolusi ya. Jadi suhu medianya itu tuh di set dia. Seperti suhu tubuh manusia normal, yaitu di 37 plus minus 0,5 derajat Celcius. Jadi bisa 36,5 derajat atau 37 atau 37,5 derajat Celcius. Gitu. Nah, itu sesuai dengan suhu tubuh manusia normal gitu. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga volume media disolusi, posisi pengambilan sampel ya. Jadi kan si uji disolusi ini setelah selesai semua si padatannya itu melarut, dia itu harus dicek ya konsentrasinya itu, zat aktifnya itu berapa setelah proses pelarutannya. Jadi posisi pengambilan sampelnya itu dia harus rata gitu ya. Nah, sampel diambil pada daerah tengah antara bagian atas keranjang atau daun dari alat dayung dan permukaan media, dan tidak kurang dari 1 cm dari dinding wadah gitu. Nah, terus waktu pengambilan sampel, selang waktu pengambilan sampel harus sama untuk setiap pengukuran agar hasilnya tidak terlalu menyimpang gitu ya. Jadi karena di sini tabungnya itu banyak ya. Jadi kalau misalnya mau mengambil sampel itu waktunya tidak boleh, jedanya itu tidak boleh terlalu lama gitu. Misalnya kalian ngambil sampel di sini tabung pertama gitu ya. Nah, kemudian 5 menit kemudian baru ngambil di tabung yang kedua. Nah, itu nanti penyimpangannya atau datanya itu sangat berbeda jauh ya. Nah, jadi pengambilan sampelnya tuh sebisa mungkin dilakukan secara bersamaan untuk semua tabung ini, gitu. Nah, kemudian penentuan kadar zat terlarut. Nah, biasanya si kadarnya ini kemudian bisa dicek nih, biasanya nih pakai alat instrumen namanya spektrofotometer UV vis. Nah, dari setelah dicek pakai alat spektral ini bisa ketahuan nih berapa jumlahnya yang bisa larut zat aktifnya di dalam medium pelarut setelah proses disolusi tadi gitu. Nah, laju disolusi obat secara in vitro dipengaruhi beberapa faktor. Secara in vitro itu berarti di luar tubuh ya. Nah, biasanya dipengaruhi oleh sifat kelarutannya. Oke. Nah, jadi kelarutan obat itu kan berbeda-beda ya. Ada yang si obat itu dia mudah sekali larut di dalam air gitu, misalnya itu di dalam pelarutnya. Nah, tapi ada juga sih obat itu yang sangat sulit gitu larut di dalam air gitu. Jadi membutuhkan waktu pengadukan yang lebih lama gitu. Nah, itu jadi nilai kelarutan obat itu berbeda-beda tergantung dari nilai kelarutan si masing-masing zat padat itu gitu ya. Jadi semakin besar nilai kelarutannya, berarti semakin mudah larut dalam air gitu. Tapi kalau misalnya semakin kecil nilai kelarutannya, si obat itu akan lebih sulit untuk melarut gitu dalam medium pelarutnya gitu. Nah, kemudian ada faktor formulasi dan proses pembuatan itu mempengaruhi laju disolusi. Contohnya granul dan distribusi ukuran granul. Jadi kalau ukuran granul itu lumayan besar ya dia pasti lebih sulit untuk larut ya, atau membutuhkan waktu yang lebih lama gitu untuk larut dibandingkan dengan ukuran granulnya yang lebih kecil gitu. Nah, itu akan lebih mudah larut gitu di dalam pelarutnya gitu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kemudian yang ketiga ada faktor alat dan kondisi lingkungan. Jadi misalnya adanya perbedaan alat yang digunakan dalam uji disolusi itu bisa menyebabkan perbedaan kecepatan pelarutan obat gitu. Misalnya pakai alat uji disolusinya itu kalian tipe dayung.
Terus satu lagi pakai tipe keranjang gitu. Nah, itu pasti tentunya akan berbeda ya dalam hal kecepatan disolusinya gitu. Misalnya yang dayung ini dia pasti akan lebih cepat larut gitu dibandingkan dengan yang tipe keranjang gitu. Nah, bisa juga misalnya walaupun jenisnya sama, misalnya sama-sama pakai yang tipe dayung, tapi pakai alat yang berbeda gitu. Misalnya diujinya di Stikes Muhammadiyah Kuningan ini sama alat uji disolusi yang tipe dayung yang di STF Muhammadiyah Cirebon gitu. Nah, itu kan jenisnya sama ya, sama-sama dayung, tapi alatnya tuh beda kan. Nah, perbedaan alat ini juga bisa mempengaruhi gitu. Jadi belum tentu semuanya nih seragam gitu, tergantung si tipe alatnya, terus si alatnya ini masih bagus atau enggak gitu ya. Terus yang kedua ada kecepatan pengadukan. Nah, kecepatan pengadukan ini juga sangat mempengaruhi untuk pelarutan obat. Semakin cepat pengadukan, maka maka si kelarutannya juga akan semakin cepat gitu. Tapi kalau mengaduknya lambat, ya berarti si proses pelarutannya itu akan semakin lama juga gitu. Oke, ini faktor-faktor yang terkait dengan bentuk sediaan. Ini sebenarnya udah kita bahas ya tadi mengenai medium disolusi yang digunakan. Ya, misalnya tadi kalau secara in vivo itu berarti dia pakai cairan lambung kita gitu ya, cairan lambung manusia misalnya. Nah, kalau yang secara in vitro atau di luar tubuh itu atau di luar makhluk hidup itu pakai buffer yang pH-nya itu 6,8 gitu. Nah, sekarang kita lihat gambaran umum laju disolusi. Nah, oke. Nah, misalnya ini ya, tablet itu dimasukkan ke dalam air gitu. Nah, ketika tablet dimasukkan ke dalam air, dia itu akan mengalami disintegrasi, ya, atau menjadi bentuk yang lebih kecil gitu. Dia tuh pecah gitu. Nah, kemudian mengalami deagregasi. Nah, deagregasi itu berarti dari bentuk granul ke partikel yang lebih halus. Kemudian mengalami disolusi. Disolusi itu ya berarti si partikel halus itu dia larut ke dalam medium pelarutnya. Nah, kemudian dia mengalami absorpsi atau penyerapan. Jadi si zat aktif yang sudah terlarut itu dia akan diserap gitu oleh tubuh, gitu ya. Kemudian kita bahas mengenai difusi. Nah, apa itu difusi? Jadi difusi itu adalah perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekuler secara acak gitu. Nah, sederhananya difusi itu adalah proses perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi rendah. Misalnya nih, kalian punya air gitu. Nah, si air ini ditetesin sama tinta gitu, tintanya warna merah. Nah, pas ditetesin pertama kali, biasanya diselidik. Nah, setelah beberapa saat baru dari si warna merahnya ini dia tuh mulai nyebar ya. Ketika sudah semuanya menyebar, si larutannya itu yang air tadinya itu nggak berwarna, dia itu menjadi warna merah semua gitu. Nah, itu namanya difusi gitu ya. Jadi perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ya. Nah, difusi sesuai jenis membran yang dilalui. Oke. Jadi difusi itu dibagi menjadi dua ya. Ada difusi molekuler atau permeasi dan difusi yang melalui pori membran. Jadi membran itu bayangin deh kayak kertas saring gitu ya. Nah, kalau kertas saring kan dia tuh
bisa menyaring zat gitu ya. Jadi si zatnya itu tuh bisa berpindah dari keadaan di atas kertas saring menuju ke bawah kertas saring gitu kan. Nah, gitu juga membran. Jadi membran itu juga sama ya. Fungsinya tuh kayak penyaring gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya partikelnya itu sangat-sangat kecil, berarti dia itu akan lolos kan ke si membran ini gitu. Jadi nggak lolos ke saring. Nah, kalau difusi molekuler ini adalah difusi yang melalui media yang tidak berpori gitu. Jadi gitu ya. Jadi si zat aktif ini tetap bisa tembus ke dalam membran ini kalau ukuran partikel zat aktif itu tuh sangat kecil gitu. Sangat-sangat kecil dibandingkan dengan bolongan di membran ini. Di mana bolongan membran ini juga sebenarnya kecil banget sampai udah nggak kelihatan lagi gitu. Ya. Itu namanya difusi molekuler gitu atau difusi yang tidak berpori. Tapi kalau difusi yang berpori itu masih kelihatan gitu si bolongannya gitu ya. Nah, difusi ini dipengaruhi ya. Jadi si zat aktifnya tetap ya harus lebih kecil daripada bolongan di pori membran ini agar bisa lolos gitu ya. Oke. Membrannya yang seperti anyaman gitu. Jadi dia nih acak-acakan seperti akar gini ya. Nah ini kan tetap ada bolongannya gitu. Jadi si zat aktif ini harus bisa lolos ke dalam bolongan ini gitu. Biasanya membran yang berserabut ini itu adalah membran selulosa gitu, yang berserat dan bersaluran gitu ya. Oke. Kemudian faktor yang mempengaruhi difusi itu yang pertama ada ukuran partikel. Jadi semakin kecil ukuran partikelnya, maka semakin cepat partikel itu bergerak. Sehingga kecepatan difusinya semakin tinggi gitu. Nah, kemudian ketebalan membran. Semakin tebal membran, maka difusinya akan semakin lambat. Nah, ketiga ada luas suatu area. Semakin besar luas area, maka semakin cepat kecepatan difusinya. Jika besar, maka semakin lambat kecepatan difusinya gitu. Ya, jadi kayak misalnya tadi tinta itu kan pekat ya, gitu ya. Nah, kemudian itu diteteskan ke dalam air gitu. Nah, itu kan konsentrasinya sangat berbeda jauh ya. Nah, makanya bisa dilihat bahwa si tinta itu tuh kayak jalan gitu loh di air, mulai nyebar gitu. Tapi bayangin deh kalau si tintanya itu tuh itu nggak akan kelihatan jalan-jalan kayak yang si pekat tadi kan. Dia bakal langsung nyampur aja sama air gitu. Soalnya jarak konsentrasinya nggak terlalu jauh. Kalau itu jarak konsentrasinya jauh. Satu yang kan air gitu ya. Ya di usia itu gitu. Dan juga gitu kan partikelnya juga kayak kan partikel itu bisa kelihatan ya itu banyak gitu dibandingkan partikelnya gitu.
jadi sorry terputus tadi ya. Jadi kalau misalnya kita netesin tinta di air yang ngegolak gitu, itu bakal lebih cepat menyebarnya dibandingkan dengan kalau kita tetesin tinta di es batu gitu ya. Jadi suhu itu berpengaruh dalam laju difusi. Terus yang keenam ada konsentrasi obat, yaitu semakin besar konsentrasi obat maka semakin cepat pula kecepatan difusinya gitu ya. Terus ada juga faktor koefisien difusi, semakin besar koefisien difusi, maka besar kecepatan difusinya juga semakin besar. Terus kekentalan juga ya, semakin kental zatnya, maka semakin lambat difusinya. Kalau semakin encer zatnya, maka difusinya semakin cepat gitu. Terus ada juga koefisien partisi. Nah, koefisien partisi itu berpengaruh ya. Jadi semakin besar koefisien partisi, maka difusinya juga semakin cepat gitu. Oke. Itu saja yang dibahas untuk bab difusi dan disolusi ini ya. Jadi singkatnya itu kalau disolusi itu adalah pelarutan yang tadinya itu zat padat terus dia menjadi larut gitu dan masuk dalam lambung kan terus dia larut gitu. Nah, difusi itu